مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسير ولا تعسر، ربي تمم بالخير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي علما نافعا وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Berikutnya salawat, salam dan sanjungan kita curahkan hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan zuriat serta para sahabat tabi'in hadirin Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat duduk di majelis ta'lim kita ini untuk menambahi keilmuan kita di dalam pengajian tauhid, kitab yang dikarang oleh salah satu zuriat daripada Datuk Kalampayan. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini Allah Subhanahu wa taala akan rahmat hidayah sehingga terbuka rahasia-rahasia ketuhanannya dan kita bisa mengamalkan ilmunya setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Memang yang namanya menuntut ilmu itu kita sudah paham wajib dari laki-laki maupun perempuan yang sudah akil balik, dari buayan sampai liang lahat, dan tidak ada waktu berhenti untuk menuntut ilmu. Andai kata jasad kita belum sampai di majelis ta'lim itu, paling tidak niat untuk terus menuntut ilmu jangan sampai dipadamkan. Jikalau niat pun telah dipadamkan, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Jadi memang Allah Subhanahu wa taala jikalau sudah menutup hati mereka sehingga mereka sudah tidak mau lagi melaksanakan pekerjaan perintahnya, di antaranya menuntut ilmu. Jangankan mengerjakan untuk menuntut ilmu, niat pun tidak ada di dalam hati, maka Allah letakkan sesuatu di dalam hatinya, yaitu kekerasan di dalam hatinya, sehingga saking kerasnya hatinya itu, au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu-batu yang ada di permukaan bumi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kalau sudah hati itu keras, hati itu tidak ada lagi sudah cahaya-cahayanya, au asyaddu
sangat gelap, maka apapun yang dikerjakannya di dunia ini, lakukannya di dunia ini, tidak ada hidayah atau petunjuk Allah lagi. Sehingga sulit untuk dinasihati, susah untuk diberi pengertian, apalagi mendengarkan perintah-perintah. Bahkan dia berkata, biarkan aku dengan diriku dan kamu dengan diri kamu. Nah, kalau sudah kayak ini orang itu bersuara, kada usah lagi gen diparaki dan dinasihati. Ngalih Tuhan jadi lawannya, apalagi Haji Sam'ani penjual pisang goreng. Jadi orang-orang di sekitar kita terkadang ada yang begitu. Semoga kita di sini terhindar daripada kegelapan hati berkat majelis taklim Masjid Raya Darussalam ini. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, wa qala aidan, kata muallif selanjutnya. Sebagaimana penjelasan pada waktu minggu yang telah lalu, keenam sifat Allah wahdaniyat. Jadi memang wahdaniyat ini sifat Allah Ta'ala yang keenam, artinya asa. Secara dasar kita semuanya tahu Ustadz Hasan bahwa sesungguhnya Allah itu esa tunggal. Tapi terkadang pada pengamaliahan, perbuatan, perkataan, tabiat kita menunjukkan kemusyrikan. Artinya tidak menunjukkan ketauhidan. Banyak perkataan kita yang memusyrikkan Allah. Banyak perbuatan kita yang memusyrikkan Allah. Bahkan terkadang kotor hati kita pun, atau geritik hati kita, batin kita pun memusyrikkan Allah. Itulah kenapa pentingnya secara dalam kita gali tentang makna, tafsir, bahkan hakikat dari sifat wahdaniyat ini tadi. Memang ta'rifnya telah mengatakan ibaratun an nafil kasrati fi zati was sifat wal af'al, yaitu ibarat daripada menafikan banyak berbilang-bilang. Artinya kita tiadakan sesuatu yang banyak, menafikan yang berbilang-bilang. Itu ta'rifnya, ta'rif penjelasannya. Kita hilangkan yang berbilang-bilang itu. Apa yang berbilang-bilang selain daripada Allah berbilang-bilang. Hanya Allah saja fidzati wassifati wal af'ali, hanya Allah saja yang esa pada zat, pada sifat dan pada af'al. Sehingga kalau kita mengambil dalilnya, qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, huwa Allah dia, dia Allah, qul huwa, dia Allah, huwallahu ahad, dia Allah itu esa. Nah sekarang wahdaniyat artinya tunggal Allah, asa Allah, kada dadang lain, cuman sidin seikung. Sebagaimana nang ulun sudah jelaskan pada minggu dua minggu yang lalu. Kita mengucapkan Allah itu esa tunggal. Tapi apakah keilmuan kita, pemahaman batin kita, terpancar dari perbuatan kita, memang Allah itu tunggal? Allah itu esa. Apa yang ulun sampaikan tadi bisa jadi pemandaran kita, perkataan kita menjadi musyrik, bukan mentauhidkan Allah. Aku nuaija, aku dang sanakai, aku masai, aku paai, aku dingai bah. Jakanya kada minum obat tadi kam kada kawa aku berjalan. Ujar sidin tadi itu. Tertinggal kekuasaan Allahnya dalam hatinya berkata musyrik, berarti tidak wahdaniyat Tuhan. Ringan itu. Bahkan ini hari-hari kita berpandang. Pokoknya, di pokoknya tadi,
Jakanya aku nih kada membawa lading tadi dihiga, mati aku nih sudah. Coba bayangkan. Berarti sudah ta'adud memusyrikkan Allah di sini. Ini pemanderan kita awam hari-hari. Bila kada belajar tauhid, musyrik kita pada hari itu. Bila mati, mati dalam keadaan kafir kepada Allah Ta'ala. Sederhana aja kalau kata-kata itu. Bahkan hampir-hampir kita nih mengucap hari-hari. Kam, jakanya kada kawan ini dihiga tadi, bah aku ini, bah mati aku ini, bah pokoknya untung ada kawan ini. Jakanya untung berkat kawan ini Allah bertolong, nah, harusnya kayak itu. Ini kada untung ada kawan ini, jakada kada kawan ini mati aku sudah. Musyrik kita. Kan itu pemanderan aja sudah. Hanya pemanderan hari-hari itu. Sampai yang paling sederhana yang kita gawi hari-hari. Aku di jakanya kada makan, pokoknya kelaparan mati aku. Bayangkan. Itu musyrik sudah itu. Ini kalau kita dalami lagi masalah tauhid, kayaknya hampir tiap saat kita nih musyrik. Sembahyang dah. Jakanya kada tabuat lillahi ta'alanya. Iya, nang sembahyang musyrik juga tuh. Kusolli fardal maghribi parau suara ulun orang Tuhan kita makan biji tiwadak hari-hari 4 hari makan tiwadak. Menggoreng tiwadak Ustaz Fikri menggoreng tiwadak itu tadi kan nyaman kalau waktu anak-anak kan ingat makan biji tiwadak tuh nyaman. Sekalinya parau suara parau pokoknya nang kori jangan makan biji tiwadak lah. Makanya orang tua tadi pian jadi imam durai kada pian aja orang tua. Kenapa? Ulun ini sadar pertama suara parau, yang kedua memang kada fasih, kada ahli Quran, terus terang aja memang kada ahli Quran. Oh berarti kan kada bisa baca Quran? Bisa baca Quran bisa. Kada belajar tauhid, belajar tajwid. Belajar tajwidnya bahkan tahfiznya belajar juga. Cuman sidin lebih dahulu ahlinya itu nah. Jadi apabila ada ahlinya. Jadi suruh jangan kenapa bisanya nak ada ahli ini. Ya tadi. Ya Pak Ustaz Hasan. Jurga. Ustaz Hasan ini belak-belak imbah 3 bulan enggak bertamu. Aku tetap bini anom. Aduh wadah. Rasanya ya. Jadi begitu wadak itu mau sakit tenggorokan juga kan sekalinya lah. Keingatan waktu miskin bahari aja. Waktu kekanakan bahari ketujuh makan begitu wadak. Nah, saya sakit tenggorokan. Masya Allah, tabarakallah. Kada boleh juga gara-gara begitu wadak tenggorokanku sakit. Allah juga nama anda katanya dalam hatiku berkata ada kepada katong Tuhan maulah tenggorokanku sakit karena itu aku. Contohnya itu. Nah bahkan kita tadi nenggaring minum obat pun jakanya kada obat ini kada ampih garing itu. Itu sudah musyrik itu. Syirik. Di dalam kaidah tauhid ada syirik kubro, ada syirik khafi, syirik kecil. Syirik yang khafi yang tersembunyi di dalam batin. Memang yang paling sulit mendeteksi syirik khafi itu paling sulit mendeteksi syirik khafi itu tadi. Tapi ada pasal nanti. Ada pasal yang kita membicarakan syirik khafi. Yang ini syirik yang tampak aja dahulu di dalam tabiat kelakuan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah bahwa Allah itu esa? Bagaimana kita bisa mentauhidkan dengan sebenar-benar tauhid kalau kita tidak mengerti bahwa pertama af'al Allah. Yang kedua sifat Allah. Yang ketiga zatnya Allah. Kalau itu tidak kita pahami secara mu'tamad, secara kokoh, secara kokoh tidak kita pahami sehingga kita tidak bisa mengimplementasikan, rada susah kita menegakkan tauhid di dalam diri kita ini. Tapi yang karena kita ini masih salik terus berproses belajar, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mampu mentauhidkan itu. Bahwa sesungguhnya apa yang ada pada diriku ini
tidak lain tidak bukan hanya satu tunggal, yaitu Allah aja lagi ampunnya. Kenapa demikian? Mustakhiruna wa mustaqdimun. Apakah yang terdahulu? Apakah yang terkemudian? Apakah yang sekarang? Sungguhnya akulah yang kata Allah yang berlaku atas segala sesuatu. Kalau sudah sedemikian kita tetapkan Allah yang berlaku atas segala sesuatunya, maka secara musyahadah pandangan batin kita, man 'arafal haqqa syahidahu fi syai'in. Coba kita belajar. Man 'arafa haqqa syahidahu fi syai'in, bila sudah kita ini dalam i'tiqad kita, apa-apa Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang menggerakkan Allah, yang menyehatkan Allah, yang memberikan sakit Allah, yang memberikan kenikmatan Allah, yang memberikan ujian rasa pahit manis pun Allah. Kita pandang itu dengan sebenarnya, fi syai'in, segala sesuatunya. Wa man ghaba fana bihi an kulli syai'in, maka sesuatu yang menghijab kita untuk tidak melihat kebenaran itu akan hilang. Wa man ahabbahu lam yuksir alaihi syai'un. Jadi apabila kita sudah tertancap hal sedemikian senang menetapkan atas segalanya tauhid kepada Allah, Allah ajana nang mengangkat tangan kuno Allah, karena sesungguhnya sidina menguasakan, karena kudrat Allah memberi, iradat Allah memberi, kalam Allah yang memberi, karena sesungguhnya Allah atas segala sesuatunya tunggal, maka tidak akan ada sesuatu yang kita lihat alaihi kecuali atasnya Allah tunggal, sebuting ngejak ada dan yang lain. Lalu dahulu itu bertanya-tanya juga di dalam hati. Ada kaidah tauhid yang namanya syuhudul kasrah fil wahdah. Dan yang kedua syuhudul wahdah fil kasrah. Jadi yang pertama syuhudul kasrah fil wahdah, satu. Yang kedua syuhudul wahdah fil kasrah. Tadi kasrah fil wahdah, ini wahdah fil kasrah. Ada syuhudul kasrah fil wahdah yang pertama. Ini kaidah tauhid yang kita memantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila tauhid ini kadang mantap dan sana kae anak-anak gue berataan gawian apapun mesti kada sempurna. Oh, tidak. Bila tauhid ini kadang mantap, amal ibadah apapun goyah, ngarannya pun kadang mantap. Tihang toh ditajak bulang galik, bolah rumah, apa kabar? Sembahyang bangunan, puasa bangunan, zakat bangunan, amaliyah bangunan. Bila tiangnya i'tiqad ini gulang galik, kayak apa kabar bangunan pian? Rumah tuh tiangnya gulang galik, kada tagak, kada cagat, apa kabar rumah itu? Nah, gulang galik gea-geol jadi kita. Nah, kenapa? Karena tiangnya tidak tegak. Itu sudah menjadi mufakat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Takunakan ya pian ke guru-guru yang lain. Umpamanya pian masih belum percaya pender ulun. Ada guru aja kanya kada percaya, kada datang ulun ke pengajian pian. Ibu judul lah. Bila tiang utamanya tidak tegak, maka semunyaannya bangunan tidak akan sempurna. Gulang galik jana. I'tiqad ini harus tegak. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Apa yang pertama? Pandang yang banyak kembali kepada yang satu. Ini banyak nah. Nah, banyak. Kalau dihitung kita lebih kalau 150 lah. Banyak. 2 baris setengah lah, anggap jelas. Banyak. Bisakah kita pandang yang banyak ini? Kita i'tikad, kita kembalikan biliqa'i rabbih, mengembalikan atas pandangan kita yang banyak ini. Ini si Ano, si A, si B, si Z. Banyak. Tapi kembalikan semua yang ada ini hanya kepada yang satu, yaitu kepada Allah. Tidak berbentuk, bersifat kecuali sifat Allah. Tidak bernama, yang bernama hanya Allah. Tidak bergerak, yang bergerak hanya Allah. Tidak berzat, tidak ada dia kecuali hanya Allah.
La ilaha illallah. Tidak ada kecuali Allah. Maka di situ dietikatkan seterusnya la maujud bihaqqin illallah. Jadi dipandang yang banyak tapi kembali kepada yang satu. Semisal, mungkin sudah paham, tapi ini diulangi lagi. Semisal, lihat ke atas matahari atau bulan aja lah, bulan sebiji. Oh ya sebiji. Cari mangkok 1000 biji, isi banyu mangkok itu. Jadi Ustadz Hasan cari mangkok 100 biji atau 1000, isi tiap mangkok itu banyu, andak di bawah, isi banyu, isi asar jar kita tadi, bahwa itu gawian ya Allah. Tunggal satu 1000 mangkok nang diisi banyu tadi, itihi tiap mangkok ada kada bulan. Di hati 1000 mangkok, lihati ada seberatan bulan di dalam 1000 tadi. Secara mazhar, nah mazhar lah. Secara mazhar, kenyataan tampak mata 1000. Tapi secara hakikat berapa? 1 juga. Kesana, selamat atas dilantiknya sebagai Kadis Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat bisa dipimpin oleh beliau. Terlambat mengucapkan. Ada kawal lagi yang kita gayai. Kadis. Tapi mau disuruh ceramah oleh Kadis, bayarannya biasa ganol, Pak. Mau disuruh sidin. Alhamdulillah. Terlambatlah mengucapkan. Insyaallah. Luar biasa lah. Berkat ilmu Quran adalah keberkahannya ada. Karena siapa lagi Mbak Tutung Sidin 3 tahun aja sampai jadi kadis. Ujar gubernur 2,5 tahun aja berhenti jadi kadis, ganti lagi yang lain. Ini begaya lah, bujur kadar juga. Alhamdulillah berapa minggu kada ketemu, mentang-mentang jadi kadis sibuk koyor lah. Kita doakan mudahan Sidin sehat selalu. Jangan didoakan begini lagi. Hanya pak kuliling ya. Sampai mana tadi? Ini berkisah tentang wahdaniyat. Siapa yang tidak mengesahkan, mentauhidkan Allah di dunia ini, gawiannya semuanya gulang galik. Itulah, ingatilah. Jadi kayak apa? Cara mentauhidkan Allah, itu tadi. Mang, syuhudul kasrah fil ad. Barang siapa yang memandang banyak, tapi balik pada yang satu. Andak aja mangkok 1000 nah. Buat tibanya. Bulan sebiji aja, tapi mangkok 1000 mazharnya. Mazhar kelihatannya nih, mazhar ngaranya nih. Atau 2, 3, 4, 5, 6. Banyak nih mazharnya nih. Tapi imbah dilihat yang aslinya sebiji aja. Lihat ke bawah 1000. Yang mana dipakai aslinya. Yang aslinya di atas. Mazharnya yang tampak banyaknya kelihatannya banyak. Pada hakikatnya satu yang dipandang. Meskipun mata memandang kenyataan mazhar itu banyak. Tapi hakikatnya cuma sebutin. Paham lah itu. Paham kita kada mungkin kada paham itu. Sebiji aja di atas 1.000.000 mangkok kah? 1.000.000 bulan ada. Berapakah hendak kita andaki? Tetap aja sebiji itu tadi. Nah, bayangkan itu syuhudul kasrah fil wahdah. Biar kita pandang yang banyak nih nah. Tetap sebutin aja. Wahdaniyat tunggal. Af'alnya geraknya ampun Allah. Kenapa ampun Allah? Karena Allah yang maha bergerak. Dia hanya digerakkan. Nah itu etikatnya. Bukan aku yang bergerak, tapi aku Tuhannya bukan. Ia bergerak karena digerakkan Allah. Kenapa Allah menggerakkan? Karena Allah punya qadiran dan muridan. Nah itu tauhidnya. Lihat lagi bentuk dirinya sebagai manusia. Bentuknya nih siapa nama Allah? Allah Ta'ala nama Allah sifatnya. Bentuk yang ada. Jakanya kada Allah ma'olah sifatnya. Ada nangka ini keadaannya. Berarti ampun siapa sifat ini? Ampun Allah sifat itu tadi. Ngarannya pang, namanya pun dari Allah. Siapa ngaran kita yang bukan dari nama Allah? Dari Allah semuanya. Kada. Dari mama abahku. Kada. Mama baikam pun dari Allah. Pas kita lahir, abah nah setengah jam terdiam. Berpikir dahulu. Berpikir itu ilmunya Allah datang kepada abah kita. Oh si Anu aja ngarannya. Blak. Hasanuddin ngarannya. Tulis ngarannya Hasanuddin. Allah yang memberi nama itu. Bukan orang tua kita. Nama itu
akan kembali kepada Allah semua. Nah itu. Sampai terakhir wujudnya. Keadaan kita, baik zahir maupun batin, itu pun milik Allah. Ampun Allah, haknya Allah. Makanya itu ada disebut la maujud bihaqqin illallah. La maqsud bihaqqin illallah. La ma'bud bihaqqin illallah. Illallah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Di dalam ketauhidan orang berzikir menyebut nama Allah, dia akan menghilangkan isbat dan musbat. Dia hanya menuju kepada sesuatu, dia akan menghilangkan nafi dan munfi. Maaf, dia akan menghilangkan nafi dan munfi. Dia hanya menegakkan isbat dan musbat. Illallah, yang ada hanya Allah. Sebab apabila dia sudah menetapkan isbat sesuatu yang ditetapkan, musbat orang yang ditetapkan, hanya seikung aja yang ada dan yang lain, berarti wahdaniyat tegak dalam i'tiqad kita. Pada saat kita la ilaha illallah, di situ ada takhalli. La ilaha illallah, di situ ada tahalli. Dan yang terakhir, bila kita la ilaha illallah, kalau sudah illallah isbat musbat, maka tajallilah yang namanya Allah itu tadi. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Tapi di buku ini ada, di kitab yang lain. Ada tahalli, ada takhalli, ada kha dan ha. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Apa takhalli? Sesuatu yang gelap menuju kepada sesuatu yang diinginkan. Itu sesuatu yang gelap menuju kepada sesuatu yang terang. Yang mana sebujurnya lah la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu takhalli namanya. Masih gelap. Yang dicarinya ini belum dapat. Bapak jaminnya la ilaha illallah. Yang mana sebujurnya Allah yang dimaksud. Ujar guru itu Allah itu wahdaniyat tunggal. Bila disebut sidin tupang sorangan, takhalli masih meraba-raba sesuatu yang gelap di dalam keilmuan kita atau pemahaman kita. Gelap kita. Rasanya aku menyebut la ilaha illallah ini, rasanya kada datang aku lihat-lihat. Ya gelap. Karena belum tahalli, belum ada lagi penerangan di dalamnya. Lihati, siapa yang mengucap la ilaha illallah, yang mengeluarkan la ilaha illallah siapa? Muntungkah? Lain, mesti ada di dalamnya. Siapa? Kalam. Ilah la ilaha illallah. Ilah la ilaha illallah. Tahalli berarti mulai sudah bersinar di dada kita. Berarti ada yang mengeluarkan kalimat la ilaha illallah itu. Ada muntung kita apa? Oh aku yang mana? Ikan sudah kedada. Sebab yang berkuasa atas kalam itu cuma satu. Allah. La ilaha illallah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah? Kamu tidak kuasa sebagai makhluk. Yang berkuasa hanya satu. Allah. Berarti yang mengucap la ilaha illallah Allah. Iya. Itu ngarannya tahalli. Kemudian setelah la ilaha illallah, oh ilah, ternyata yang mengucap ada di dalamnya. Siapa yang sebujurnya mengucapnya ini? Yang sebenar-benar mengucap, tidak ada yang menyebut nama Allah kecuali Allah itu sendiri. Karena yang marifat, yang kenal akan dirinya Tuhan itu sendiri, hanya Tuhan itu sendiri. Disebutlah tajalli. Mudahan paham. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum. Orang tua paham sudah. Orang tua ini cuma anu aja. Ibarat itu mau ulang-ulangi aja. Ya kalau orang tua kita nih nang usah pikirin belum paham. Ini maksudnya. Jadi ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ini penting. Bila kada sampai kepada ketauhidan ini, doa aja kada sampai. Asar kau sudah berpandar tak? Mai, guru jangan mentahkan doa aku udah sampai. Memang kemana doa ikan menisbah mahantar bila kepada Tuhan kada pinando. Nah, antar wadai, antar kau udah siano tapi kada pinando, harau saminggu kada sampai. Ya tebulik kok reton. Reton itu apa? tebulik duit. Kada sampai nih, di sana kada sampai.
Ini penting ini. Kenapa? Hari-hari kita ini mengantar ibadah. Tapi kemana mengantar ibadahnya? Bila tauhidnya kan ada. Iya nang cerita. Ini kisah pangah. Tapi kisah ini dalam Quran. Ada sebuah cerita Bal'an bin Ba'urah. Nah, kira-kira itulah. Bal'an bin Ba'urah dalam Quran. Bal'an bin Ba'urah ini hidup di masa zaman Nabi Musa. Atau di zaman Israel pada masa itu. Karena di dalam riwayat Quran itu dikatakan Bal'an bin Ba'urah ini memegang keesaan Tuhan. Namanya Ismul A'zam. Saripati atau inti daripada Ismul A'zam itu adalah tegaknya tauhid. Paham nang mana diesaan. Nang ditunggalkan tuh nang mana. Ujar kawan-kawan kita atau orang tua lah kayak itu aja nah. Kan ngaran Allah itu ada 99. Kayak itu lah. Membaca ngaran Allah 99 aja jin apabila menyebut nama Allah hendak berdoa niscaya qabul. Tapi apabila tahu pelengkapnya sampai 100 maka tidak ada penolakan sedikit pun dari permintaannya. Disebut Ismul A'zam. Ismul A'zam itu di dalam tauhid adalah intisari dari pemahamanmu tentang tauhid sebenar-benarnya tunggal itu siapa? Sebenar-benarnya tunggal itu siapa? Oh, berat ini. Kadang ada berat. Yang penting kan paham, mesti kada berat. Nah, Bal'an bin Ba'urah ini dapat ketauhidannya kepada Tuhan. Sehingga tahu yang namanya Ismul A'zam. Nama kunci dari 100 dari 99 Ismul A'zam. Asma'ul Husna. Maka dalam Quran itu walillahi asmaul husna fad'uhu lah. Dan bagi Allah itu terdapat 99 nama. Dan apabila kamu berdoa, fad'uhu lah. Berdoalah dengan menyebut namanya. Barang aja namanya apa kak? Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alu lima yurid. Umpama. Sebut nama-nama Tuhan. Niscaya fad'uhu lah. Dikabulkan doa. Apalagi kamu mengetahui puncak ketauhidan daripada yang ditauhidkan. Esanya tunggal Tuhan itu siapa? Sebut nama itu. Maka apapun tidak akan tertolak. Bal'an bin Ba'urah dalam riwayat adalah umat daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi diberikan keistimewaan mendapatkan Ismul A'zam. Ketauhidan yang sebenarnya. Artinya sebelum Islam ada, tauhid itu memang sudah berdahulu. Iya, karena di zaman Daud sudah tertulis nama-nama tauhidnya Tuhan itu tadi. Turun kepada Nabi Sulaiman, 400 setelah itu turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Tertera di dalam kitab Taurat, Zabur. Nah akhirnya Bal'an bin Ba'urah ini kan terkenal apabila berdoa qabul. Namun sekali lagi di dalam riwayat kalau dalam Quran itu dikatakan watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ila akhir ayat. Jadi Bal'an bin Ba'urah ini tadi disebutkan bahwa dia mendapatkan sebuah rahasia daripada ketuhanan. Namanya ketauhidan. Doa apapun dikabulkan. Satu ketika, nah di situ ada fa'atba'ahu watul alaihim naba alladzi, di situ ada sesuatu yang diumpatinya hawa nafsunya di dalamnya. Padahal kalau dalam orang yang beriktikad kuat itu yang namanya hawa nafsu itu sudah ke pinggir. Tapi karena agama belum sempurna, masih ujar kita masih terpuntal apa ke kiri dan ke kanan karena kan sempurnanya agama itu ada pada Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Kita tinggalkan sejarah. Bal'an bin Ba'urah terkenal apabila berdoa itu qabul. Satu ketika sebuah negeri, sebuah kerajaan itu mengundang karena sang raja tahu bahwa Nabi Musa dan pengikutnya beserta Nabi Harun akan mendatangi kampung itu tadi, negeri itu, mengajak raja dan penduduk rakyatnya untuk memeluk agama Nabi Musa. Rajanya tidak mau.
Berbagai macam dilakukan, para penyihir tidak sanggup untuk menolak kedatangan Nabi Musa. Dan seterusnya. Ceritanya. Sampai Quran itu mengatakan, maka dipanggillah Bal'an bin Ba'urah oleh raja itu. Ujar Bal'an bin Ba'urah, ulun kenapa dikiapa sini? Ujar raja, aku bermohon kepada ikam, karena ikam bila berdoa pasti kabulkan Tuhanmu. Apa permintaan pian wahai raja? Berdoalah kepada Tuhanmu agar Nabi Musa dan pengikutnya jangan sampai masuk ke negeri ini. Karena apabila masuk ke negeri ini, dia akan membawa agamanya, dan aku tidak mau agamanya menghancurkan agama leluhurku. Asal muasal Bal'an bin Ba'urah berkata tidak bisa. Ulun ini umat Nabi Musa. Tidak mungkin ulun ini mendoakan Rasul ulun. Karena mungkin ulun mendoakan yang kada baik pemimpin ulun. Jar raja ini putar otak kayak pulang. Esok hari. Rayu pulang. Esok hari. Rayu pulang. Dirayu dengan apa? Ternyata akhirnya tunduk dan patuh. Dirayu dengan apa? Dirayu dengan kekuasaan, harta, tahta, dan wanita. Nah, kayak itu tuh, Kang. Itu memang sejarah sejak zaman dahulu. Jadi ya itu tadi, Bal'an bin Ba'urah yang mempunyai kekuatan besar dari ketauhidan pun bisa jatuh. Artinya, suatu ketika siapapun orang bisa hina seketika, dan sebaliknya, satu ketika orang akan mulia seketika. Apa sogokannya kepada Bal'an bin Ba'urah? Harta dan wanita. Menurut dalam riwayat, melewati bininya. Oh, ini panjang mau dikisahkan melewati kayak itu. Panjang kisahnya. Laki kuat, bini kada kuat, ngalih jawabin. Nah kayak hadis. Kita sidin kuat, bini sidin kada kuat, kada kau aja kalau. Nah itu tadi sama. Tahu Pak, jangan tersinggung lah. Ini kisah Bal'an bin Ba'urah, bukan kisah Ustadz Yusuf Abdian, bukan. Tujuannya apa? Supaya mendoakan Nabi Musa jangan masuk ke negeri itu. Nabi Bal'an bin Ba'urah kan kada mau nang bini disogoknya. Singkat kisah, karena bini, akhirnya mau akhirnya berdoa, ya Allah, jangan sampai Nabi Musa dan Nabi Harun serta umatnya masuk ke negeri kerajaan ini. Allah tidak menolak, doanya disertai dengan Ismul Azam, ketauhidan yang utuh kepada Allah. Bila pian berdoa dengan ketauhidan yang utuh, tidak ada yang berkata Allah, Allah yang mengkalamkan. Ada tuh hadis kursi mengatakan, bila kamu berdoa mohon kepada Allah, meminta supaya diluaskan rezeki, itu karena Allah ingin meluaskan rezeki. Tetapi di sini wajib bersih. Etikatnya wajib bersih. Bila kamu ingin berkata, ya Allah, turunkan rezeki dari langitmu, itulah yang ingin diberikan Allah kepadamu. Itu dalam hadis kursi, termaktub dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apabila kamu berdoa dan doa itu kamu ucapkan, sesungguhnya kamu tidak mengucapkan karena Allah yang mengucapkan, berarti karena Allah menginginkan memberikan itu kepadamu. Ya Allah, berikan ulun bini yang ketiga, karena bini yang kedua kada sanggup bertapa ya Allah. Itulah yang akan diberikan oleh Allah. Senang tak doa itu, senang. Itu dalam hadis kursinya begitu. Karena Allah menginginkan memberikan itu sehingga kamu mengucapkan itu. Kita kan berdoa, maaf, nang imam-imam kita di muka ini berdoa, ada direkayasa doa itu. Kalau pang, orangnya banyak ini, doanya ini. Kada, doa itu apa nang keluar aja. Bila sudah keluar, biar banyak doa tadi. Bila sudah habis, Rabbana atina fid dunya hasanah ya gitu. Bila sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, para tuntung sudah toh. Nah, alhamdulillah. Tapi Rabbana sambung lagi, berarti sidin itu anak panjang doa benar lagi. Bila sudah tuh berdoa, kira-kira banyak hafal doa. Mau dibaca sejam kada tuntung baca doa. Tapi kenapa bisa 1, 2, 3 aja tapi tuntung sudah? Karena itulah Allah menginginkan memberi hal itu. Umpamanya, ya kan begitu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Umpamanya, ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau dari sesuatu perkara yang meragu-ragukan, sesuatu yang mengganggu batin ulun. Umpamanya kan kayak itu. Karena Allah ingin menenangkan hati kita. Doa yang diucapkan itu jangan direkayasa, biar keluar seadanya aja. Bahkan doa orang-orang memberi ilmu tuha guru-guru kita tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.
Saya kira kada hafalkah sidin doanya, tapi gulang gana kada mungkin juga kada hafal banyak, kada hafal doa, pasti banyak hafal doa. Cuman itulah kalau Allah menginginkan memberi sesuatu, maka itulah yang diucapkan. Itu hadis kudusinya. Berdoa Bal'an bin Ba'urah, ya Allah, Nabi Musa jangan sampai masuk dengan pengikutnya ke kerajaan ini, sebagaimana permohonanku kabulkan. Akhirnya kabul. Sampai berbulan-bulan Nabi Musa hendak masuk ke dalam kota, masuk dalam negeri itu, ada kawa terhalang oleh doa Bal'an bin Ba'urah. Padahal bahan Bal'an bin Ba'urah ini jika ibarat kita itu murid daripada Nabi Musa, umat Nabi Musa. Satu ketika turun malaikat, wahai Musa, kamu tidak bisa masuk ke dalam negeri ini karena sudah berdoa Bal'an bin Ba'urah, engkau tidak bisa masuk, Allah kabulkan. Oh, itukah ujar Nabi Musa. Itu ceritanya seperti itu. Panjang lagi kisahnya, amun aku teruskan, waktu udah habis loh. Nah, 45 detik lagi. Syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak kepada yang satu. Yang kedua, syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu kembali kepada yang banyak. Tadi pandang yang banyak, bulikakan kepada yang satu. Pandang yang satu lalu menyebar kepada yang banyak. Menyebar kepada yang banyak. Ini salah satu daripada rumus tauhid wahdaniyat ini tadi. Insyaallah penjelasan syuhudul wahdah fil kasrah minggu depan akan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Apa yang ulun sampaikan menjadi pencerahan atau penambah pemahaman kita di dalam sifat Allah Ta'ala wahdaniyat ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada malam Sabtu yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasaltana bima'it tawbati dhunubah wa satartana biridal maghfirati 'uyubah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha